وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membahas satu permasalahan yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Salah tentang makna dari perkataan para ahli hadis, hadza haditsun shahih. Ketika ahli hadis mengatakan ini adalah hadis yang sahih, apa yang dimaksud? Beliau menjelaskan maksudnya adalah bahwasanya syarat-syarat dari yang 5 tersebut itu sudah terpenuhi. Tetapi penilaian para ahli hadis ketika mereka mengatakan hadza haditsun shahih itu belum tentu merupakan suatu kepastian kalau hadis tersebut memang benar-benar sahih, benar-benar hak terjadi, karena boleh jadi hadis tersebut masih ada kesalahan para perawinya ketika meriwayatkan hadis tersebut. Dan contohnya sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Untuk mengukurnya kita melihat para sahabat mengamalkan atau tidak. Itu diantara salah satu ukuran yang bisa kita tetapkan ketika kita mendapati suatu hadis sanadnya sahih, seluruh perawinya itu thiqah, tidak ada tercela sedikit pun perawinya. Tetapi ketika kita melihat para sahabat kok tidak mengamalkannya, ini ada permasalahan di dalam hadis tersebut. Entah nanti perawinya tersalah dalam meriwayatkan atau lain sebagainya. Bisa jadi ada banyak faktor. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan pekan lalu, hari ini kita akan membahas kebalikannya. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah sehingga ia dihukumi dhaif, lemah secara sanad, tetapi disepakati oleh umat ini untuk diamalkan. Dia kebalikan. Ketika kita mendapati para sahabat, justru semua para sahabat mengamalkannya. Seluruh fuqaha mengamalkannya, nggak ada satupun yang menyelisihi. Nah, ini salah satu keunikan yang kita dapati dalam dinamika studi hadis. Jadi ada hadis yang sanadnya itu sahih, namun nggak ada yang mengamalkan gitu. Kita melihat para sahabat kok nggak ada yang mengamalkan. Kalau ditanya ada yang mengamalkan atau tidak, itu kita dapati pada kurun-kurun nanti setelah kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun atba'ut tabi'in mungkin ada yang mengamalkan. Nah kemudian sebaliknya ada yang hadis tersebut sampai kepada kita dengan jalur yang lemah, jalur yang dhaif. Tetapi ketika kita melihat generasi sahabat kok pada mengamalkan semua gitu. Ini suatu hal yang unik. Dan ini oleh sebagian ahli hadis, fenomena yang demikian ini dijadikan sebagai salah satu standar untuk mensahihkan hadis. Jadi penilaian sahih terhadap suatu hadis tidak melulu dilihat dari jalur periwayatan sanadnya saja, tetapi dilihat ada atau tidak generasi salaf yang mengamalkan hadis tersebut. Dan para ulama yang nampak metodenya seperti ini diantaranya adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kalau antum nanti menelaah kitab beliau Sunan At-Tirmidzi, itu nanti ada banyak hadis-hadis yang di dalam sanadnya itu ada masalah, tetapi beliau hasankan. Kenapa kok beliau hasankan? Tidak lain nanti beliau mendapati sebagian besar salaf mengamalkan hadis tersebut, maka beliau dengan tegas menyatakan hadza hasan, hadza haditsun hasan, qad amilahu ammatul fuqaha misalnya.
amatu ahlil ilmi, kata beliau, sebagian besar ulama mengamalkannya. Nah, jadi ketika Imam Tirmidzi nanti mengatakan para ulama mengamalkannya, bukan ulama yang dimaksud itu nanti majelis ulama Indonesia, bukan gitu. Ketika beliau mengatakan ulama yang mengamalkan, itu ulama generasi pertama yaitu generasi sahabat satu, ulama generasi yang kedua yaitu ulama generasinya tabi'in, kemudian ulama generasi ketiga ulama generasinya atba'ut tabi'in, kemudian yang generasi keempat ini adalah para fuqaha generasi keempat sebagai pewaris dari sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Ini yang kalau beliau beliau nyatakan di dalam Sunan At-Tirmidzi ahlul ilmi. Itu ulama atau ahlul ilmi itu adalah yang pada generasi sahabat tabi'in, atba' tabi'in. Nah, kita baca terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah di dalam kitab Ulumul Hadis sebagai kelanjutan dari permasalahan yang kita bahas kemarin. Wa kadzalika idza qalu, demikian pula ketika para ahli hadis itu mengatakan fi haditsin, terhadap suatu hadis, innahu ghairu sahih, hadis tersebut tidak sahih. Apa maksudnya? Falaisa dzalika qat'an bi annahu kadhibun fi nafsil amri. Hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan, tidak serta-merta berarti bahwasanya ini suatu kepastian dari para ahli hadis bahwasanya hadis itu dusta sama sekali, enggak. Jadi mereka tidak memastikan bahwa hadis itu dusta. Akan tetapi yang mereka maksudkan adalah syarat kesahihannya belum terpenuhi, itu saja. Nanti kan ini juga berlaku di dunia akademik hari ini. Kalau kita punya mahasiswa di satu mata kuliah ternyata dia dapat nilai D, apa sudah pasti mahasiswa tersebut itu tidak paham sama sekali di mata kuliah itu? Belum tentu. Boleh jadi ketika ujian dia sakit sehingga nggak konsentrasi ketika belajar, akhirnya nggak bisa menjawab ujian sehingga dia memperoleh nilai D. Sama juga suatu hadis demikian, syaratnya secara akademik belum terpenuhi. Tetapi apakah sudah bisa dipastikan bahwasanya hadis itu memang benar-benar dusta? Belum tentu. Al-Imam Ibnu Shalah melanjutkan, id qad yakunu sidqan fi nafsil amri, terkadang bisa jadi itu benar gitu loh dalam perkara tersebut. Wa innamal muradu bihi annahu lam yasihha isnaduhu ala syartil madhkur. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah bahwasanya sanadnya itu belum sahih berdasarkan syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu syarat yang 5 kemarin yang sudah kita bahas. Maka kita lihat contohnya. Ya, jadi insya Allah kajian kita ini sedikit-sedikit saja kita bahas perkataan Al-Imam Ibnu Shalah di dalam kitab Ulumul Hadis, dan kita nanti akan memperbanyak untuk memberikan contoh, akan memperbanyak untuk memberikan permisalan berupa hadis agar satu teori kita pelajari langsung kita lihat contoh dan kita praktekkan teori tersebut di dalam fenomena keberadaan riwayat suatu hadis. Kita dapati satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala haddatsana Hannad huwa ibnu Sari, Hannad ibnu Sari. Qala haddatsana Waqi' ibn al-Jarrah ibn Malih Ar-Ru'asi Al-Kufi thiqah. Antum masih ingat syairnya Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Aku mengadukan kepada Waqi' perkara buruknya hafalanku. Imam Syafi'i ngadu hafalannya buruk. Sekali berimam Syafi'i, buruknya hafalan Imam Syafi'i itu kayak apa gitu. Beliau mengadu kepada Imam Waqi' ini. Karena Imam Waqi' ini ahli ibadah yang berada di Kufah,
dan beliau seorang nasih, seorang yang memberikan nasihat di dalam majelis-majelis beliau. Sebagaimana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang zahid, seorang ahli ibadah, di samping beliau adalah seorang ahli hadis. Maka diadukanlah oleh Imam Syafi'i perkara buruknya hafalan beliau. Kata Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan beliau mengatakan kepadaku, bi annal ilma nurun, ilmu Allah itu adalah cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu tidak akan diperuntukkan bagi mereka yang masih bergelimang maksiat. Ini nasihatnya Imam Waqi' kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. An Syu'bah, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warat al-Ataki wa Abu Bustam al-Basri, thiqah, hafidh, mutqin. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Syu'bah ini Amirul Mukminin fil hadis, penghulunya ahli hadis, sezaman dengan Imam Malik, min kibari atba'it tabi'in, generasinya generasi atba'ut tabi'in. An Abi Aun Ats-Tsaqafi. Nah, sampai di sini Abu Aun Ats-Tsaqafi masih thiqah, meriwayatkan dari Al-Harits ibn Amr. Al-Harits ibn Amr di sinilah nanti yang majhul, tidak diketahui. Dari siapa? An rijalin min ashabi Mu'adz, dari orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis dari Mu'adz ibn Jabal, disebut ashab. Sebagaimana Nabi itu memiliki sahabat, maka sahabat Nabi itu adalah mereka yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sahabat. Kalau dikatakan ashabu Mu'adz, itu artinya adalah murid-muridnya Mu'adz ibn Jabal yang meriwayatkan hadis dari Mu'adz bin Jabal. Disebutkan banyak di sini, an rijalin min ashabi Mu'adz, dari orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis dari Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, Rasulullah mengutus Mu'adz pergi ke Yaman. Faqala kaifa taqdi, maka Rasulullah menanyakan kepada Mu'adz bin Jabal, gimana nanti kamu menetapkan hukum terhadap sesuatu, kamu mau menghukumi sesuatu nanti gimana caranya? Qala aqdi bima fi kitabillah, aku akan menetapkan hukum itu berdasarkan apa yang aku dapati di dalam kitabullah. Kalau sesuai dengan kitabullah, aku sampaikan hukumnya demikian. Kalau tidak sesuai, bertentangan dengan kitabullah, ya maka aku larang. Qala fa in lam yakun fi kitabillah, kalau perkara tersebut kamu tidak dapati di dalam kitabullah, apa yang kamu lakukan? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu dengan sunnah yang aku ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau nanti di dalam sunnah kamu tidak mendapati perkara yang kamu hukumi itu, nanti apa yang kamu lakukan? Qala ajtahidu ra'yi, maka aku akan berijtihad dengan pandanganku. Qala, maka Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan taufik bagi utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita tidak mendapati diriwayatkan kecuali melalui jalur ini. Adapun kejadian bahwasanya Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ini banyak jalurnya. Yang di dalam Sahihain, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah berpesan, "Falyakun awwala ma tad'uuhu ilaihim awwala tad'uuhum ilaih syahadah an la ilaha illallah." Jadikanlah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka, wahai Mu'adz, adalah untuk bersyahadat la ilaha illallah. Ini yang ada di dalam Sahihain. Nah sekarang ternyata di sini ada
percakapan yang lain antara Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal pada saat beliau hendak mengutusnya. Tapi percakapan yang ini gitu kan sampai kepada kita dengan jalur yang demikian, jalur yang dhaif.